Kalau COVID-19 dan influenza A sudah ada vaksinnya, terkhusus untuk HMPV ini belum ada vaksin yang berlisensi. Vaksin khususnya belum ada ataupun pengobatan antivirus untuk mengatasi HMPV ini tuh belum ada. Setelah disebutkan bahwa di Indonesia belum ada kasus infeksi virus terkait, tanggal 6 Januari 2025 terdapat berita dari Kementerian Kesehatan bahwa HMPV sudah masuk ke Indonesia dan ada sejumlah anak yang sudah terpapar virus tersebut. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, gue rasa kalian udah pada denger nih ya berita ini. Dan ya bukan sesuatu yang asing lagi, yaitu tiba-tiba ada lagi nih tentang fenomena virus-virus yang hadir di muka bumi ini. Ya mungkin sebagian dari kalian udah enek banget mendengar berita-berita kayak gini, tapi hal ini gak boleh dianggap remeh ya kawan-kawanku tercinta, tersayang ya. Karena yang namanya penyakit itu ya tetaplah penyakit gitu. Walaupun kalian tuh udah udah belajar sebagai alumni dari COVID-19 kemarin, tapi ya hal-hal kayak gini jangan kalian anggap remeh gitu ya. Nah, jadi ceritanya ada virus influenza A dan virus HMPV yang sedang merebak di Cina dan bikin dunia internasional termasuk kita-kita yang ada di Indonesia jadi panik karena takut banget kejadian pandemi seperti COVID-19 kemarin terulang lagi. Nah, sebenarnya kedua virus yang sedang merebak di Cina ini virus apa, geng? Benarkah bakal bikin pandemi lagi? Dan benarkah salah satu virusnya itu masih belum ada vaksinnya? Ya, kayaknya ini seru buat kita bahas supaya menjadi pertimbangan teman-teman semua. Bagaimana kalian menyikapi fenomena ini? Apakah kalian harus panik? Atau kalian harus tenang-tenang aja? Atau justru kalian harus hidup lebih sehat lagi agar tidak terjangkit? Nah, sekarang gue bakal merangkum cerita ini untuk kalian. Tapi sebelum gue mulai nih ya, gue mau disclaimer dulu nih geng. Dalam pembahasan kali ini gue sama sekali gak bermaksud buat bikin kepanikan atau menyebarkan kepanikan. Di sini gue murni ingin menjelaskan secara runut dan juga seterang-terangnya gitu ya, tentang apa sih sebenarnya yang terjadi dengan fenomena virus HMPV yang merebak di Cina. Dan dikatakan ini juga turut merebak di Indonesia. Kabarnya sih kayak gitu. Nah, justru dengan pembahasan kali ini ya kalian bisa menilainya sendiri. Oke, langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Kita langsung mulai dengan kronologi merebaknya virus HMPV di Cina. Jadi geng, sekitar beberapa hari sebelumnya, itu tepatnya sebelum tahun baru 2025, sekitar tanggal 25 Desember tahun 2024, itu ada sebuah berita yang viral banget di media sosial, yaitu tentang banyaknya rumah sakit di Cina yang pasiennya membludak. Bahkan dikatakan bahwa ada di suatu malam di mana antrian pasiennya itu bahkan sampai panjang banget. Dan sebagian besar para pasien yang sudah mendapatkan infus itu harus menunggu di ruang tunggu karena ruangannya tidak mencukupi dan saking penuhnya. Dikatakan juga bahwa pasien yang membludak tersebut sebagian besar adalah anak-anak dan orang dewasa. Dan di dalam unggahan video di akun X @covid19dcac, ini para orang tua di Cina yang mengantarkan anak-anak mereka untuk berobat di rumah sakit itu pada pergi di pagi hari demi mengantri untuk dapat nomor antrian gitu. Ketika dilaporkan, hampir seluruh pasien tersebut tuh mengatakan kalau mereka itu punya gejala dan simptom yang sama, yaitu demam dan juga flu. Nah, terus geng, seorang blogger di Cina yang disebut Please Feiji, dia ini sempat menghadiri sebuah acara gitu geng di salah satu kota terbesar di Cina, yaitu Guangzhou dia. Kata si blogger ini, setelah dia sama istrinya menghadiri acara tersebut, mereka berdua mulai mengalami demam tinggi. Dan menurut keterangan si blogger itu juga, gejala yang dia rasakan itu seperti nyeri pada tubuh dan juga sakit kepala. Nah, jadi dia merasa gejalanya itu mirip dengan gejala COVID-19 sebelumnya. Karena takut menginfeksi anak-anak mereka, makanya si blogger ini sama istrinya langsung mengkarantinakan diri selama 3 hari dan masih mengalami demam yang ringan. Dan di saat itu, karena mereka mungkin blogger gitu ya, jadi banyak yang tahu tentang berita ini. Nah, karena tiba-tiba bawa-bawa COVID-19, jadi banyak yang bertanya, loh ini kenapa nih COVID-19?
Ini gimana yang sebenarnya? Jadi geng, gini, diketahui bahwa orang-orang di kota besar Cina sampai membludak kena demam dan flu bersamaan, berbarengan. Bahkan si blogger tadi juga sampai terkena dan bikin banyak rumah sakit di sana tuh jadi kewalahan. Nah, itu ternyata akibat sebuah virus, yaitu virus influenza A dan virus HMPV atau Human Metapneumovirus. Menurut dari Li Hongye, kepala dokter di Rumah Sakit Perempuan dan Anak yang ada di Zhumadian, jumlah pasien yang dirawat akibat influenza ini meningkat hingga 10 kali lipat pada Desember 2024 dibandingkan pada bulan Mei sebelumnya. Nah, atas data tersebut, Li Hongye ini bilang kalau flu tersebut telah memasuki masa wabah, geng. Jadi bisa terkena secara massal. Dan Direktur Institut Penyakit Menular di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tiongkok, yaitu Kan Biao, itu mengkonfirmasi bahwa tingkat deteksi virus influenza itu mengalami peningkatan signifikan dan sudah memasuki periode epidemi musiman. Terus geng, di dalam sebuah konferensi pers nih, Kan Biao ini juga bilang kalau ada kemungkinan virus ini bakal meningkat dalam beberapa waktu ke depan. Kalau berdasarkan media China Daily, dari tanggal 2 sampai tanggal 8 Desember 2024, itu udah ada 40 kejadian wabah flu di berbagai provinsi, baik di Tiongkok Selatan maupun Tiongkok Utara. Sementara untuk virus HMPV, sebetulnya Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau disingkat dengan CDC yang ada di Cina pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 udah mencatat nih, ada tren peningkatan kasus HMPV ini selama 1 pekan, selama 1 minggu, yaitu pada tanggal 16 Desember sampai dengan 22 Desember. Nah, virus HMPV ini juga menjadi perhatian khusus karena tingkat orang-orang yang mengalami atau ya terjangkit positif gitu ya, itu benar-benar meningkat, terutama pada anak-anak yang usianya di bawah 14 tahun. Jadi virus ini tuh ya paling rentan menyerang anak kecil. Has verified any of these claims. It is being suggested that mysterious metapneumovirus is making hundreds of people sick. Pada saat itu, untuk menghentikan penyebaran dua penyakit ini, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit yang ada di Cina itu menghimbau masyarakat Cina untuk pakai masker di tempat ramai, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan, dan menghindari area-area ramai. Nah, ini udah mirip banget kayak masa COVID gitu kan? Dan CDC ini juga, atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Cina ini, itu meminta masyarakat Cina untuk menjaga kebersihan dan memastikan ventilasi di dalam ruangan beroperasi dengan baik dan memulai gaya hidup sehat. Nah, namun meskipun ada imbauan seperti itu, otoritas Cina sendiri memperkirakan kasus HMPV itu bakal meningkat selama musim dingin ini, geng, sampai musim semi nanti, terutama di wilayah utara seperti Beijing, Tianjin, dan juga Hebei. Wilayah ini lebih dingin dibandingkan bagian selatan, sehingga virus itu cenderung bertahan lebih lama di musim dingin. Nah, jadi intinya adalah pasien melonjak dan bikin rumah sakit kewalahan di Cina sana ya karena dua kasus ini, geng, yaitu influenza A dan juga HMPV. Dan bukan karena COVID-19. Nah, jadi bukan karena corona lagi, ini udah beda era. Dan ini semua disebutkan oleh Kan Biao, direktur dari Institut Penyakit Menular di Pusat Pengendalian Penyakit Cina, yang bilang kalau tingkat infeksi COVID-19 tetap berada pada level yang rendah. Dan selain itu, vaksinasi COVID-19 yang sudah masif dilakukan memberikan perlindungan tambahan bagi masyarakat saat ini. Jadi masyarakat diimbau gak usah khawatir soal COVID-19. Tapi yang justru harus diwaspadai adalah influenza A dan HMPV ini, yang baru saja merebak lagi. Tapi yang namanya virus seperti ini ya, geng, apalagi sebelumnya kita udah pernah pengalaman banget nih pas 2020 kemarin gara-gara pandemi COVID-19. Berita seperti ini jelas bikin heboh. Bahkan di tweet pertama yang membuat ini sangat viral, itu sebenarnya rame banget dan netizen sudah mulai ketakutan dan panik. Mereka khawatir kejadian pandemi kemarin terulang lagi. Nah, sebelumnya di postingan pertama yang memviralkan kalau rumah sakit Cina pasiennya sudah membludak, itu rame banget. Banyak netizen yang mulai takut pandemi bakal terulang. Bahkan nih, geng, netizen Indonesia juga mengungkapkan ketakutan mereka di tweet-tweet mereka. Nih, coba lihat aja nih. Mereka semua minta untuk pemerintah Indonesia bertindak lebih sigap dan tanggap supaya pandemi seperti tahun 2020 tidak terulang lagi. Karena kalau sampai terulang, gak cuma virus doang, ada yang lebih berbahaya, yaitu kelaparan gitu, geng ya. Karena kita gak bisa bekerja kalau sampai lockdown lagi gitu.
Sebenarnya nih geng, pada tanggal 31 Desember 2024 kemarin, Kementerian Kesehatan sudah merespon terkait huru-hara kedua penyakit yang merebak di Cina ini. Kementerian Kesehatan di Indonesia melalui juru bicaranya yang bernama Ibu Widiawati, nah mereka bilang kalau terkait merebaknya kasus influenza A dan juga virus HMPV di Cina itu, kedua kasus tersebut belum ditemukan kasusnya di Indonesia. Dari data dan informasi yang kami himpun khususnya dari WHO, hingga saat ini kasus influenza tipe A dan HMPV tersebut masih menyebar di wilayah Tiongkok saja. Nah, jadi bisa dikatakan baru sebatas terjadi di Cina aja. Nah, begitulah kurang lebih respon dari Kementerian Kesehatan kita. Dan Kemenkes juga minta kita tetap waspada dan diharapkan semua masyarakat menerapkan langkah pencegahan seperti misalnya menjaga pola hidup sehat dan menggunakan masker di tempat umum. Imbauan pada masyarakat agar tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan PHBS. Tidak perlu panik, tetapi tetap waspada dengan memantau perkembangan kasus di berbagai media. Tapi geng, meskipun Kementerian Kesehatan mengatakan jangan khawatir dan belum ada kasusnya di Indonesia, nah tetap aja netizen panik dan merasa pemerintah mesti sigap dan tidak menyepelekan apapun atas kemungkinan-kemungkinan yang ada dari merebaknya kedua kasus ini. Kalau kita lihat-lihat ya geng, berarti kan netizen kita ini panik banget ya. Terus juga sampai bawa-bawa pandemi COVID-19 tahun 2020. Nah timbullah pertanyaan, emangnya bener ya? Kalau misalkan kedua penyakit ini bakal ada potensi bikin pandemi kayak COVID-19 kemarin. Nah, apakah ada potensi bakal masuk ke Indonesia meskipun Kementerian Kesehatan bilang belum sama sekali ditemukan penyakit ini di Indonesia. Nah, ini yang paling mengagetkannya geng ya. Apakah benar ada salah satu virus dari kedua virus tersebut yang tidak ada vaksinnya? Terus bakal gimana lagi nih kalau vaksinnya aja nggak ada gitu. Nah sekarang kita bahas dulu nih geng terkait dua penyakit ini, yaitu influenza A dan juga virus HMPV. Kita bahas. Untuk yang pertama kita bahas influenza A. Jadi influenza A ini yang dikabarkan di Cina itu sebenarnya merupakan salah satu dari jenis influenza pada umumnya. Jadi aslinya ada 4 jenis, yaitu influenza A, influenza B, C, sampai D. Jadi sesuai abjad aja. Influenza A ini penyebabnya paling serius dan bisa menyebabkan wabah serta penyakit yang meluas dari wabah flu dan pandemi global. Nah, kalau berdasarkan statement dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dikatakan yang merebak di Cina itu adalah virus influenza A yang subtipenya adalah H1N1 dan H3N2. Nah, influenza A dan juga jenis influenza B sebenarnya itu tuh merupakan virus musiman yang sering sekali menjadi perhatian global, geng. Jadi terkadang datang, terkadang hilang. Dan kalau berdasarkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika, kalau tadi kan Cina ya, nih kalau ini CDC Amerika, influenza A sama B itu adalah virus musiman yang hampir sering diderita oleh orang-orang saat tiap musim dingin, terutama di Amerika Serikat. Kalau menurut headline, influenza A ini ibaratnya kayak flu biasa gitu, tapi terkadang bisa juga dianggap karena penyakit lain. Nah, meskipun dalam beberapa kasus ringan influenza dapat sembuh dengan sendirinya tanpa gejala yang signifikan, berbeda dengan kasus influenza A, yang mana ini adalah kasus influenza yang parah gitu, dan bahkan sampai bisa menyebabkan pengidapnya itu meninggal dunia. Jarang ya kita lihat orang flu bersin-bersin tahu-tahu meninggal gitu. Nah jarang. Kalau influenza A itu sangat memungkinkan seseorang meninggal. Nah gejala utama influenza A itu meliputi pusing, sakit kepala, kayak kelelahan, terus juga nyeri otot. Bahkan gak cuma itu, gejala utama influenza A juga menyerang sistem pernafasan yang meliputi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Terus geng, tiap orang bisa beda-beda gejalanya saat menderita influenza A ini. Biasanya gejalanya itu berlangsung selama seminggu sampai 10 hari. Nah tapi, untuk orang-orang yang umurnya di bawah 18 tahun, atau justru di atas 65 tahun atau memiliki kondisi khusus misalnya gangguan autoimun atau hal lain, nah itu gejalanya bisa berlangsung lebih lama dan bahkan bisa lebih parah geng. Influenza tipe A ini juga bisa menyebabkan serangkaian gejala tambahan pada kasus-kasus yang parah. Gejala tambahannya itu kayak misalkan tekanan darah rendah, terus sesak nafas, kesulitan bernafas, sama takikardia atau detak jantung cepat dan berdebar-debar. Nah jadi kalau kalian bingung, masa ya sih orang flu bisa meninggal? Ya sebenarnya bukan karena flu-nya doang, tapi dia bisa men-trigger penyakit-penyakit lain ikut bereaksi.
Gejala-gejala kayak gitu sebenarnya memang jarang terjadi, geng. Nah, cuma kadang memang dapat terjadi secara darurat dan kondisinya ya cukup mengerikan. Makanya kalau buat diagnosis kita terkena influenza tipe A atau enggak, itu biasanya petugas kesehatan pakai pemeriksaan fisik dengan melihat riwayat kesehatan kita juga. Nah, terkait dengan penularannya, sebenarnya kalau berdasarkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengatakan penularan influenza A ini dapat melalui droplets atau percikan air liur saat penderita virus tersebut batuk, bersin, atau lagi bicara. Atau justru ya bertukar alat makan dan minum. Nah, virus ini juga bisa disebarkan lewat kontak langsung dengan orang yang terinfeksi atau sentuhan barang yang terkontaminasi. Jadi mirip banget kayak COVID-19 sebenarnya cara penularannya. Makanya kita diminta untuk pakai masker kemana-mana. Nah, tapi ingat, ini beda dengan COVID-19. Influenza A ini tidak sama dengan COVID-19. Gejalanya serupa dengan virus COVID-19 seperti batuk, demam, hidung tersumbat, dan sesak nafas. Flu yang menyerang warga Tiongkok berasal dari beberapa subtype antara lain H1N1 atau influenza. Terus geng, juru bicara Kementerian Kesehatan yaitu Bu Widiawati tadi juga mengungkapkan bahwa influenza tipe A ini, varian yang H5N1, itu sebenarnya pernah mewabah di Indonesia. Tapi udah lama banget, itu dari tahun 2005 sampai 2017. Setelah itu, sejak 2018 itu nggak ada laporan lagi kasus terbaru terkait varian tersebut pada manusia Indonesia. Nah, hebat juga kan? Makanya sebenarnya ya Badan Kesehatan di Indonesia tuh hebat. Ya buktinya ada satu virus yang nggak pernah terdengar lagi di Indonesia. Dan memang kabar baiknya, influenza A ini sudah ada vaksinnya, geng. Kalau berdasarkan para ahli, vaksinasi influenza itu sifatnya untuk mencegah penyakit flu dan dianjurkan dilakukan teratur tiap tahun untuk menjaga agar daya proteksi vaksin tetap maksimal. Jadi bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, kalau di Indonesia, salah satu jenis vaksinnya itu terbuat dari virus influenza yang sudah tidak aktif atau dimatikan. Jadi itu obat penawarnya gitu. Setelah disuntikan vaksin influenza A ini, tubuh manusia nanti bakal memproduksi antibodi yang dapat melawan virus influenza itu sendiri. Jadi kira-kira cara bekerjanya kayak gitu. Nah, jadi buat kalian yang mungkin panik nih, yang bertanya-tanya, waduh virus apa lagi nih influenza A? Bakal kayak COVID-19 gak ya di negara kita? Jawabannya enggak. Kita udah pernah ya di negara kita dari tahun 2005 sampai 2017 menghadapi virus ini dan sekarang udah nggak pernah terdengar lagi. Kalau misalkan ternyata di Cina timbul yang baru, ya semoga ya nggak nyampe lah ke negara kita. Nah, itu salah satu virus yang sedang merebak di Cina. Lalu bagaimana dengan virus yang kedua, yaitu virus HMPV. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam pembahasan soal virus HMPV ini. Jadi geng, virus HMPV itu berbarengan dengan influenza A tadi merebak dan sampai viral di Cina, yang mana virus ini sebenarnya adalah singkatan. Lengkapnya itu adalah Human Metapneumovirus yang disingkat menjadi HMPV tadi. Nah, ini adalah virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut. Jadi mirip-mirip kayak influenza A tadi, tapi dia beda. Dan virus HMPV ini biasanya lebih cepat menginfeksi pada anak-anak, terus orang tua dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Dan virus ini pertama kali ditemukan pada tahun 2001 oleh para ilmuwan di Belanda, yaitu Bernadette G. van den Hoogen dan juga para koleganya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, virusnya kan menyerang orang-orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Itu artinya secara nggak langsung kita di sini dituntut untuk rajin olahraga dan makan yang bersih. Supaya apa? Virus kayak gini tuh nggak gampang menjangkit gitu. Terus kalau berdasarkan studi serologis, virus ini sebenarnya sudah ada sejak lama, ya lebih dari 60 tahun yang lalu lah, dan sudah tersebar di seluruh dunia. Nah, sebuah studi yang diterbitkan oleh Lancet memperkirakan bahwa di tahun 2018 virus HMPV ini menyebabkan adanya 643.000 pasien yang harus dirawat inap dan terdapat 16.100 kematian di seluruh dunia akibat virus ini, geng. Yang mana diantaranya itu menjangkit anak-anak berusia di bawah 5 tahun. Dan jadi memang buat orang-orang dari kelompok rentan seperti anak-anak, orang tua, terus yang kekebalan imunnya rendah, virus HMPV ini bisa menyebabkan sakit yang cukup berat sampai mesti dirawat di rumah sakit lah pokoknya. Jadi nggak bisa rawat jalan di rumah. Ya jadi benar-benar bukan sebuah penyakit yang bisa diremehkan gitu, geng. Gejala umum virus ini seperti batuk, hidung tersumbat, demam, terus sakit tenggorokan, dan juga sesak nafas. Dan di beberapa kasus ditemukan juga gejalanya itu mudah membuat orang lelah dan juga nyeri di beberapa bagian tubuh. Dan gejala HMPV ini sebenarnya bervariasi, mulai dari ringan sampai dengan berat.
dengan masa inkubasi sekitar 3-6 hari. Kalau yang infeksi ringan, sebenarnya sakitnya itu bisa langsung sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu sekitar 1 minggu karena sistem imun tubuh bawaan kita, jadi nggak perlu minum obat sebenarnya. Nah, tapi pada kasus-kasus yang parah, virus ini bisa menyebabkan bronkiolitis atau pneumonia berat pada anak-anak, serta menyebabkan infeksi paru-paru pada lansia, serta komplikasi serius pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, termasuk penderita diabetes, gangguan pernafasan, dan penyakit jantung. Jadi dia men-trigger penyakit lain, geng, makanya bisa menyebabkan kematian. Kalau kalian dengar, kok mirip-mirip ya sama COVID-19, bedanya apa gitu? Nah, perbedaannya dengan virus COVID-19 yang mempunyai sifat partikel yang mampu menyebar lebih cepat. Jadi dia nggak secepat COVID-19 penyebarannya. Dan COVID-19 itu bisa bertahan lebih lama di udara. Sementara virus HMPV ini biasanya menular lebih cepat hanya selama musim flu atau cuaca dingin aja. Nah, jadi kalau kalian bayangin ini serem banget, sebenarnya ya patut diwaspadai, tapi jangan pernah menyamakan dengan COVID-19. Jadi beda lah, COVID-19 tuh levelnya lebih tinggi lah. Karena sama-sama menginfeksi saluran pernafasan, banyak yang menganggap kalau virus HMPV ini sama seperti COVID-19, padahal aslinya beda. Ya, cuma setelah gue jabarkan sebelumnya, sebenarnya kesamaannya cuma terletak di bagian gejala sama cara penularannya aja, geng. Selebihnya tuh beda banget. Nah, tapi ada hal yang mengerikan dari HMPV ini dan patut diwaspadai gitu. Kalau COVID-19 dan influenza A sudah ada vaksinnya, terkhusus untuk HMPV ini belum ada vaksin yang berlisensi. Vaksin khususnya belum ada ataupun pengobatan antivirus untuk mengatasi HMPV ini tuh belum ada. Jadi semisalkan terinfeksi virus ini, perawatan yang dapat dilakukan itu bersifat simptomatik atau hanya mengobati gejala yang timbul aja. Misalkan pemberian obat penurun panas, penambahan cairan agar tidak dehidrasi, terus juga pemakaian oksigen untuk pasien dengan sesak nafas. Meskipun belum ada vaksinnya, namun para peneliti dilaporkan sedang menguji coba antivirus HMPV ini, geng. Jadi ya, kita tunggu aja sambil berdoa semoga dalam beberapa waktu ke depan para peneliti akan mampu menciptakan vaksin dari virus HMPV ini, geng. Dan semoga bisa ditemukan dalam kurun waktu yang tidak mengkhawatirkan. Ya, seperti penemuan vaksin COVID-19 beberapa waktu lalu lah. Nah, fun fact-nya yang tidak bisa dibilang fun juga nih ya. Nah, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, yaitu Bu Ina Agustina Isturini, itu bilang kalau HMPV ini sudah lama ada di Indonesia sebenarnya. Tapi sekarang mulai heboh karena di Cina mulai ramai yang terjangkit. Ya, tapi meskipun beliau bilang begitu, Bu Ina Agustina ini bilang lagi kalau penyakit ini bukan yang rutin dipantau gitu, geng. Jadi intinya virus HMPV ini sudah lama ada di Indonesia, cuma kalau secara data sudah ada sejak kapan itu ya nggak diketahui. Dan bagaimana perkembangannya di Indonesia itu juga belum ada datanya gitu. Nah, jadi dengan kata lain paparannya itu bisa dikatakan masih belum ada, geng. Gue yakin nih, geng, pasti dari kalian ada yang bertanya-tanya, sebenarnya dua virus ini tuh bisa menyebabkan pandemi kayak COVID-19 atau enggak sih? Atau bakal biasa aja gitu. Terus gimana aja nih tindakan pemerintah terkait dua virus yang lagi masif-masifnya merebak di Cina ini? Pemerintah mesti melakukan apa nih supaya tidak kecolongan dan apa persiapan kita? Nah, sekarang kita bahas nih. Jadi, geng, terkait Cina, ada kasus virus HMPV dan influenza A ini yang benar-benar membludak di rumah sakit mereka, dan berita itu sampai ke kancah internasional. Sebenarnya hal tersebut bikin banyak wisatawan atau turis jadi mempertimbangkan lagi perjalanan mereka ke Cina untuk sementara waktu. Nah, namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina yang bernama Mao Ning pada tanggal 3 Januari 2025, mereka menyatakan bahwa meskipun infeksi pernapasan cenderung memuncak selama musim dingin di sana, tapi dia mengklaim kalau intinya liburan di Cina itu tetap bisa dipastikan aman sama pemerintah sana. Di sisi lain, geng, di tanggal yang sama yaitu 3 Januari 2025, Indonesia sendiri menyatakan belum memperketat atau melarang perjalanan keluar masuk ke negara Cina. Jadi turis-turis dari Cina masih boleh bebas masuk, kita juga masih boleh bebas berangkat ke sana. Lalu kemudian, gue mendapatkan informasi kalau beberapa sekolah di Wuhan, Cina itu terpaksa diliburkan dulu karena merebaknya kasus HMPV ini. Karena kita tahu ya, Wuhan ini kan dulu yang dituduh pertama kali tempat berasalnya COVID-19. Dan saat ini di Wuhan sendiri, virusnya dikatakan menyebar dengan cepat dan dilaporkan ada sekitar 30 anak yang jatuh sakit. Makanya karena itu, sekolah-sekolah di Wuhan itu diliburkan dulu sebagai langkah pencegahan untuk mencegah penularan lebih lanjut. Ini kenapa jadi Wuhan terus gitu ya?
dulu COVID di sana, terus sekarang ya HMPV juga di Wuhan. Ada apa sebenarnya di Wuhan ini? Terus geng, berita soal sekolah ditutup di Wuhan ini ditayangkan pada 5 Januari 2025 malam. Masih di tanggal yang sama, 5 Januari 2025, terdapat berita kalau Kementerian Kesehatan Malaysia juga melaporkan adanya 327 kasus infeksi virus HMPV sudah sampai ke negara Malaysia. Wah, ini bertepatan banget nih dengan yang ada di Cina. Kemudian geng, 6 hari setelah disebutkan bahwa di Indonesia belum ada kasus infeksi virus terkait, ternyata keesokan harinya tanggal 6 Januari 2025 terdapat berita dari Kementerian Kesehatan bahwa HMPV sudah masuk ke Indonesia dan ada sejumlah anak yang sudah terpapar virus tersebut. Nah, dari sini gue yakin banget kalian bertanya-tanya nih geng, bakal gimana nih soal virus ini? Kalau udah masuk ke Indonesia kayak gini, apakah bisa menyebabkan pandemi? Nah, jadi geng, sebenarnya kalau berdasarkan penuturan epidemiolog dari Griffith University Australia yang bernama Diki Budiman, HMPV itu intinya kurang berpotensi menjadi pandemi karena tingkat penularannya lebih lambat dan tingkat keparahan penyakitnya secara umum lebih ringan daripada COVID-19. Penularan HMPV ini juga diperkirakan tidak akan semasif COVID-19 yang menular ke banyak negara di dunia sejak muncul pertama kali di Cina pada tahun 2019 lalu. Nah, kalau misalkan influenza A itu sebenarnya ya termasuk berpotensi bisa bikin pandemi yang bisa menyerang sampai Indonesia. Nah, tapi itu kan kalau misalkan muncul varian baru yang penularannya lebih ganas. Tapi kalau masih yang kayak kemarin-kemarin, kayaknya Indonesia udah bisa menghadapinya. Nah, jadi masih menurut epidemiolog Diki Budiman tadi, sampai sekarang, influenza A varian baru yang lebih cepat menular itu masih belum terdeteksi dan belum ada laporannya. Nah, karena ada potensi wabah tersebut, epidemiolog Diki Budiman ini menghimbau kita, masyarakat Indonesia, untuk bisa mendapatkan vaksin flu terlebih setiap 2 tahun sekali. Jadi, memvaksin diri secara mandiri gitu, datang ke rumah sakit minta divaksin. Jangan tunggu pemerintah, jangan tunggu pandemi dulu gitu. Nah, selain itu, kita juga dihimbau untuk memasang saluran udara yang baik, serta juga menerapkan gaya hidup seimbang dengan makan makanan yang sehat dan berolahraga. Nah, nggak cuma itu, mirip seperti zaman COVID-19 lalu, kita juga diminta untuk menerapkan protokol 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, terutama buat yang lagi sakit flu. Rawan banget geng, kalau misalkan dekat-dekat sama kelompok yang rentan, kayak bayi, anak-anak atau orang tua atau lansia, dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, nah bisa-bisa penyebarannya nanti cepet banget. Gak cuma itu geng, epidemiolog Diki Budiman juga menyebutkan kalau penularan influenza A dan juga HMPV dapat dicegah dengan menguatkan pintu masuk Indonesia dari pendatang yang bisa membawa virus dari luar negeri. Nah, beliau ini juga menghimbau dilakukannya pelaporan suspek penderita virus tersebut, memastikan fasilitas kesehatan mampu menangani lonjakan kasus. Kalau tiba-tiba rame gitu, jangan sampai kayak Cina tadi, membludak semuanya. Nah, serta pemerintah juga diminta untuk menyediakan alat pendeteksi influenza dan juga HMPV secara cepat. Per 8 Januari 2025 kemarin, di Indonesia, terkhususnya di Bali nih ya, yang paling banyak keluar masuk orang luar negeri, Kepala Dinas Kesehatan yang bernama Bali Inyoman Gede Anom itu sudah meminta supaya penjagaan di pintu masuk Bali, baik di jalur darat, laut maupun udara, itu diperketat. Terus juga keberadaan thermoscanner dimanfaatkan untuk mendeteksi suhu tubuh penumpang yang masuk melalui Bandara Gusti Ngurah Rai supaya pencegahan penyebaran dapat dilakukan. Nah, jadi gitu geng, terkait keseluruhan huru-hara virus influenza A dan virus HMPV. Gue sih tetap berharap pemerintah kita gerak cepat dan sigap gitu. Dan buat kita masyarakat yang gak perlu panik, yang harus kita jalankan adalah hidup sehat, pola makan yang teratur, dan olahraga juga. Nah, gimana geng menurut kalian tentang pembahasan kita kali ini? Apakah kalian merasa panik atau kalian biasa-biasa aja? Coba tinggalkan komentar di bawah.